Jojoh membantah kerina kekalani Tuhan berngeda tema tapi istimewa rencana di bata mahuli. Rencana di bata mahuli. Ada apa ini ya? Kenapa Tuhan merencanakan yang baik-baik saja? Kayaknya untung narban mahuli endap. Kuah kaba disitah karing kai maka di bata narban mahuli warian ang gurugi siakap rukur lat-lat. Pasti ada keuntungan yang super di balik cara berpikir si mahuli. Untuk itu mari kita bahas tema tenda arah kitab Jeremia bindu 20 siwah ayat 10 sada se-14. Kitab Jeremia bindu 20 siwah ayat 10 sada se-14. Baginda kata Tuhan, aku ngencam betah surah-surahku nandangi kam. Eme gelah kam senang labo gelah cilaka. Rencanaku ema mereka warisi pepagi bagi si iarap kendu. Ije lebuh mekam kempa aku janah reh kam dahiyaku dengan ertoto janah kualawi kam. Idara mindu aku janah jumpa indu aku rekiteken alu bulat ukurndu idara mindu aku. Tuhu katangku ijumpai indu aku dengan kubaba mekam mulih ibas pembuangan nari. Kupepulung mekam ibas kerina negeri dengan ibas kerina ingan nari ija kam enggo kukerapkan. Jenari kubaba mekam mulih ku negeri indu jenari ija nari kam ibuang. Aku Tuhan kap singgo melaskan kata enda. Kekalani Tuhan enda sesuatu yang cukup unik ya. Tuhan itu memiliki rencana yang baik, tapi faktanya kalau Israel enda paksana kalau bas pembuangan. Orang Israel itu berada dalam pembuangan. Biasanya kalau si bas pembuangannya agak macam-macam gejolak spiritual, gejolak psikologis, namanya juga terbuang ya, merasa tidak berarti dan sebagainya. Dan biasanya orang-orang yang terbuang itu putus asanya luar biasa. Dua kemungkinan terjadi baskala si merasa terbuang harus putus asa, pengen terjadi perubahan cepat, pengen keluar, pengen berontak, adila mampu keluar sebelum berontak, pengen bunuh diri, begitu saja. Di tengah kesulitan enda, enggo sangat tergantung ise teman tak cakap-cakap. Kan pernah kam linon, jika kita ketemu teman yang tepat, baci kita optimis, tapi jika kita ketemu teman yang salah, bacika kita depresi. Jadi aku kuperdetekan enda sampel sederhana saja. Pada masa COVID enda melalakal beredar melalakal beredar informasi tentang kapan selesainya COVID dan bagaimana menyelesaikan COVID. Dan cara menanggapi pasti tergantung dari kualitas kejiwaan kita. Orang-orang yang tidak cukup berpikir positif, memang pertoton nape kuritap naring gelah dibaci sekali jam 12 beringin godung COVID endak begaya dibaci pagi enggo giliran vaksin kita kerina. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki kuota pertahanan yang cukup kuat dalam menghadapi tantangan itu akan mencari solusi yang kencang-kencang, mencari jalan keluar yang cepat-cepat tanpa pertimbangan apakah itu realistis atau tidak, membangun kita atau tidak dan sebagainya. Maka kalau teta mamang sanga kopi tenda melalang tinading na jelma deba sanga kopi tenda gua kalana labana gua ape. Kenapa? Karena itu pengaruh cara berpikir. Ada juga yang takut ekstra, mungkin karena lika trauma-trauma. Atau aku kuperdetekan melalakang jelma jorena kan sa kopi tenda dape aku mau kaban jahe tading keren. Piga-piga memerintah keren ku daerah Semuriana. Beredar isu yang dia manfaatkan dengan positif. Nina begena. Mulai padang bulan sampai lobalang langali perpanggang B2 perpanggang B1 mati kena COVID nina. Lo kutehe apakah surveinya sudah dilakukan atau tidak? Itu membangkitkan sebuah isu bahwa sok biang sok babi sehat mana jelma. Maka kau go jelma dalam-dalam. Bukan usaha kapnu antar jemput sok babi sok biang ke rumah. Lako 150 porsi per hari. Keren juga ini kan.
mampu ia survive di tengah rasa khawatir, dan bukan dia yang untung saja, tapi dia membangun wacana yang membuat orang optimis dalam kehidupan. Kaban jahe pemana melalaka kala kembiar kutiga, melalaka permatata menawarkan diri menjadi gojek kecil-kecilan ketimbang nganggur tena kan. Aku tidak kesempatan enda bahan renungan tena pak sana kal itulis waktu bangsa Israel i pembuangan Babel. Ketika bangsa Israel itu tertekan, muncul dua tawaran. Saudara nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa paling lama kita akan hanya 2 tahun di tempat ini. Paling lama kita akan bisa keluar, bisa survive. Dan jelma-jelma sih mungkin agak panik, jualan yang kayak ginian akan cepat laku begitu. Dalam dunia pengikutnya akhirnya orang membayar pajak ke dia. Dia membangun sistem kepemimpinan kecil-kecilan, dia memanfaatkan rasa khawatir jadi pangsa pasar. Secara psikologi marketing kan gitu ya, kekhawatiran manusia itu bisa menjadi pangsa pasar. Rasa khawatir orang bisa kita kelola menjadi sumber income begitu. Anak kenda jago nabi palsu. Kekhawatiran kala Israel dia manfaatkan menjadi sumber penderitaan. Aku pernah baca sada buku bisnis kala Cina. Pernah kutukur sada buku Nina agenda judul buku anda 36 The Best of Chinese Strategy in Business. 36 strategi Cina terbaik di dalam dunia bisnis. Salah satu itu? Kelolalah kekhawatiran dan ketidakpercayaan diri orang. Kedua, ciptakanlah apa yang membuat mereka tidak puas. Maka tawaran dua akan laku. Kan itunya masalah di dunia ini ya. Kekhawatiran dan kegalauan kita bisa dimanfaatkan oleh apapun dan bisa menjadi omset bagi orang-orang yang cerdik di area itu. Maka isehkan Nabi Jeremia metandingan dari nubuat Nabi palsu. Jadi Nabi palsu ini manfaatkan kekhawatiran orang demi kepentingan personalnya, manfaatkan selera publik yang berkembang demi kepentingan personal. Oke lah, kalau memang keuntungannya bisa juga dibagikan sebagai CSR sosial, oke kan? Tapi kadang ini untuk kepentingan pribadi. Reh nina Jesaya, nina Jeremia dalam kondisi enda naku ula cipta kendu pola berpikir si membunuh dirimu. Soal pemulihan bangsa Israel, aku ngencang taksa nina Tuhan. Kau tidak tahu, ulang ngarang-ngarang, kira-kira. Aku ngencang taksa surah-surah angku nadangi kam. Si jelas, aku akan memperbaiki bangsa ini. Kai pagi tanda-tandana, tanda-tandana yang si perlu kuakap. Kai pagi tanda-tandana terjadi pemulihan mana Israel. Si pertama nina pagi. Ngubaci kita arih-arih naku, ngubaci kita ngerana seperti bapa dan anak. Arlebuh kam kualoi, ngerana kam kualoi. Apa itu sebenarnya artinya? Relasi antara Allah dan manusia dipulihkan. Ternyata pembuangan bangsa Israel ke Babel, jalan keluarnya bukan melepaskan Israel dari Babel, tapi memperbaiki relasi bangsa Israel dengan Tuhan. Karena memang sumber pembuangan kala Israel ke Babel adalah terpisahnya Israel juga dari Tuhan, melemahnya kini tekan kala Israel, menghina dan melecehkan Tuhan. Maka Israel tidak mempercayai Allah Yahweh lagi sebagai benteng pertahanan. Jadi memang kalau Israel melemahkan atau menghina Tuhan sebagai benteng pertahanan. Jadi kalau mereka ingin pulang kembali ke negaranya atau memiliki hidup yang normal lagi, bahkan lebih benteng pertahanan apa itu? Relasi baik dengan Yahweh. Kemungkinan yang dapat jadi teguran membantah semasa COVID. Hampir tiap hari kita berdoa, Tuhan selesaikan COVID dengan segera. Selesaikan COVID dengan segera. Pertanyaannya, benarkah COVID yang menjadi sumber kekhawatiran utama, atau cara terukur tentang COVID adalah pembunuh lebih parah dari virus itu sendiri? Virus mungkin masih menjangkit dalam kontak, atau mungkin melalui droplet atau nafas atau apapun itu. Tapi jika virus otak enda dijangkiti oleh cara berpikir tidak benar, masker kai pela mampu nampung sa virus otak enda
vaksin kai pila lako je. Aku kuperhatikan kemajuan bangsa Israel. Itu bukan karena mereka tidak punya persoalan. Bangsa Israel ini mengalami pandemi berulang-ulang. Adi pernah si catat, aku kubaca sada buku, tidak terlalu komplit memang kubaca. Situna pandemi yang golid. Nainari zaman perjanjian lama. 10 tulah si berikan di bataman bangsa Mesir, itu semacam pandemi. Dan 10 tulah itu bukan terjadi dalam 10 hari. Berpuluh-puluh tahun dengan ending kematian anak paling tua bangsa Mesir. Bangsa Silamalang Mantuhan di tengah pandemi makin melemah, tapi bangsa Simalang Mantuhan di tengah pandemi mendapatkan kemerdekaan. Tahun 350 terjadi pandemi dunia, mati sepertelu penduduk dunia. Tahun 1385 terjadi pandemi selama 200 tahun lebih sampai 1517, berakhir pada reformasi oleh Luther, Calvin dan Zwingli. Sebab akibat pandemi ini mati pandita 50% pertua diakan dan jemaat, semaka sekolah pandita tutup. Proses rekrutmen pendeta jadi kacau, proses pemilihan pertua diakan jadi urak-urakan, kalakku gereja lanai lid. Manusia menjadi kanibal, para pengelola kebodohan meraup keuntungan dari iman yang tak terbatas dan tak punya pondasi, semaka kekhawatiran jemaat dikelola menjadi bisnis. Bahkan rasa khawatir bisa diselesaikan dengan membayar, bahkan dosa bisa diampuni dengan membayar peti kepada gereja. Itulah yang dihajar oleh Martin Luther dan Calvin akibat pandemi selama 200 tahun lebih. Intinya pandemi itu selalu mendesak gereja mereformasi diri. Maka pandemi yang dapat sekelenda adalah kita merubah diri. Setunang di COVID tenda penderitaan tetap melangadi. Tahun 1819 terjadi juga pandemi yang menyedot angka kematian cukup tinggi di Indonesia, hampir 15 juta pada waktu jumlah penduduk Indonesia belum sampai 50 juta. Tahun 1945 menurut kesaksian bapangku, ia ikut dengan mengungsi. Terjadi pandemi di Indonesia yang merenggut jiwa cukup banyak dan kematian yang cukup cepat. Latah kalak karo gelarna bandanai gelarna laya-laya. Menurut cerita bapa, dilik jelma mate kena laya-laya, tanamkan jam telu, singuburkan candai sekali tanamkan ka jam pitu berengi. Begitulah parahnya virus laya-laya. Ibas mata kalak karo semakan terem kalak ngata dingilas tena jelma, sintapkan laya-laya kal koyanina. Sekarang muncul corona. Statistik menunjukkan bahwa 15 tahun terakhir ada muncul 5 virus, mulai SARS, Zika, MERS, HIPS dan termasuk corona. Biar aku cangadi kari virus corona ini akan ada virus lain dalam waktu dekat. Pertanyaan kita, viruskah yang kita hentikan atau cara rekurta si pekena? Pemulangan dari Babelkah nomor sada atau relasi Israel dengan Allah yang akan membuat mereka kuat? Di tawaran teks Jeremia kita baca seterusnya nina bagian. Tetap pekam i pembuangan aku sepanjang kam tegman bangku, maka engkau akan menjadi pribadi yang mengusahakan kesejahteraan negeri di tempat di mana engkau dibuang. Bahkan kehadiranmu di tanah Babel akan menjadi berkat bagi orang. Bukankah itu artinya di tengah masa Covid enda labo Covid naje nomor sada man pikirankan, tapi uga kita megegeh bas Kristus gelah masa Covid ena menjadi sumber anugerah bagi keluarga, gereja dan negara. Melarikan dari Covid nampaknya bukan mental terbaik untuk kita pilih saat ini, tapi kemalangan mandi bata jangan-jangan akan memberi kita surprise mindset yang akan mengelola masa Covid menjadi sumber pembangunan terhebat ke depan. Apa itu bentuknya? Pasti tidak akan terjadi besok. Si pulih kelebih relasi terus dibata, maka kita akan menyaksikan Covid adalah peluang jangan-jangan juru selamat bagi GBKP atau juru selamat bagi rakyat. Karena penebangan hutan mulai berkurang, kalak gutul mulai berkurang, kalak macam-macam mulai berkurang. Merambaulah kari pinangko urak kita kasali jadi pinangko, kira-kira begitu. Kekalan ini Tuhan mudah-mudahan alur berpikir temata beringin akan bisa kita tangkap bahwa Tuhan itu memiliki rencana baik dalam masa sulit, logikana
adalah kebaikan dalam situasi sulit akan membawa berkah. 6 kali untung naman banta. Tuhan tidak pernah mengizinkan bangsanya ke Babel tanpa sebuah persiapan atau planning yang baik. Tapi Tuhan juga tidak akan memberi izin pada orang Israel bebas dari Babel jika Tuhan tidak memiliki niat baik. Jangan-jangan Tuhan juga memiliki niat baik melalui COVID, tapi ngadi pe COVID adilali je kari persetujuan si mahuli dari di Bata sama saja. Jadi rencana baik di Bata itulah yang mau kita kejar. Selamat ngeluh bas kelengate di Bata, sehat-sehat kita kerina, ngeluh bas Tuhan akan membuat kita mampu mengubah tantangan menjadi sumber peluang kemajuan. Amin.